Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu dari kewajiban agama, yaitu sholat berjamaah di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dijadikan ibadah yang diterima dan pahalanya dilipat gandakan. Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah, sebuah perkumpulan di kalangan umat Islam atau yang lazim disebut berjamaah ini adalah suatu anjuran agama, dan orang yang senantiasa berjamaah itu jauh lebih mulia daripada orang yang hidupnya sendiri-sendiri, tentunya dalam kajian keislaman. Dalam urusan sholat, Nabi SAW sudah menggariskan bahwasanya orang yang sholat berjamaah itu afdalu, lebih mulia, bisab'in wa ishrina darajatan, bisab'in dengan 7 wa ishrina dan 20 alias 27 derajat. Jadi kalau kita sholat sendirian dapat 1, sedangkan kalau kita sholat berjamaah dapat 27 derajat. Itu kajian keislamannya. Berjamaah semacam demikian ini sudah dilakukan sejak di zaman Nabi SAW, dan para sahabat pun juga mengamalkan hal yang sama. Macam-macam. Tatkala mereka dalam satu kegiatan seperti akan menghadapi serangan musuh, tatkala Nabi SAW sudah ada di kota Madinah yang dikenal dengan perang Khandaq, maka Nabi bermusyawarah dengan beberapa sahabatnya. Kemudian di antara mereka ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, kalau kita bertahan di dalam kota ini secara strategi kita ini akan menang. Tapi bukan sekedar bertahan gitu. Ada di antara mereka mengatakan, kita gali parit yang mengitari kota Madinah, atau minimal yang mengitari pintu kota Madinah, agar musuh itu tidak bisa sampai ke kota Madinah. Nah, usulan itu diterima oleh Rasulullah SAW. Namun yang ingin saya sampaikan justru menggali parit itu dikerjakan bersama-sama. Nah, dikomando langsung oleh Rasulullah SAW, sehingga kota Madinah saat itu benar-benar dikitari oleh parit. Ya, parit itu namanya Khandaq. Ya, parit itu namanya Khandaq. Maka perang Khandaq ibarat perang yang musuh akan masuk ke kota Madinah, sedangkan umat Islam bertahan di kota atau di dalam kota yang berseberangan tempatnya dengan musuh, yang dipisah oleh parit-parit yang dalam. Begitu. Ini juga dilakukan secara berjamaah. Ini kan urusan besar ya.
Bahkan urusan yang bisa dikatakan kecil-kecil ya, walaupun bukan kecil bermakna nilai agamanya atau ibadahnya, bukan, tapi mungkin bagi kita urusan ini suatu hal yang sepele barangkali ya. Itu begini, ada riwayat suatu saat Nabi SAW keliling ke kota Madinah, ke kampung-kampung. Perlu diingat di zaman Rasulullah SAW itu belum ada listrik ya, yang ada hanyalah lampu-lampu, yang lampu-lampu itu bahan bakarnya adalah saham. Saham itu gaje atau apa ya, lemak ya, lemaknya onta, lemaknya kambing, lemaknya sapi itu dipotong kecil-kecil, kemudian dimasukkan di satu tempat, dikasih sumbu begitu, maka dinyalakan, dia akan menjadi lampu. Saya tidak tahu kalau orang sini bilangnya apa ya, kalau di Jawa itu ada yang mengatakan lampu cempluk katanya, lampu oblik, lampu damar gitu ya. Saya nggak tahu kalau bapak-bapak yang berasal dari Kalimantan sini mengatakan apa itu, saya tidak tahu ya istilahnya. Tapi insya Allah tahu ya, gambarannya tahu ya. Nah, kalau di pasar kan dijual itu, cuma biasanya pakai minyak tanah ya. Baik. Nah, kalau malam hari, nah itu lampu-lampu itu ya dihidupkan dengan syaham atau dengan gaje-gaje itu. Ya tentu tidak seterang atau ketampak bercahaya seperti kita saat sekarang ya. Maka Rasulullah SAW kalau ingin tahu, oh ini sahabatku, ini bukan, nah, mereka dilihat rumahnya. Antara lain kalau rumahnya itu menyala, ada rumah menyala, di situ terdengar bacaan Al-Quran, maka Nabi mengatakan, oh ini adalah sahabatku. Sedangkan jalanan ini ya gelap. Begitu kondisi di saat tersebut. Nah, nanti akan saya lanjutkan, tapi saya masukkan satu cerita sebagai tanda bukti ya. Suatu saat Rasulullah SAW bersama beberapa sahabatnya, tiba-tiba istri beliau datang. Istri Nabi itu datang menemui beliau. Yang namanya seorang istri ada keperluan yang sangat menemui suaminya, yaitu menemui Rasulullah SAW. Cuman karena Rasulullah berada di tempat kegelapan, ya maklum kenapa? Ya karena jalannya gelap. Ini ingin saya sampaikan ya, karena jalannya gelap. Nah, jalan kan tidak ada lampu damarnya, itu kan tidak ada. Maka Rasulullah khawatir terjadi fitnah. Ini wanita siapa? Maka sahabatnya justru dipanggil. Ya, sini mendekat. Ini adalah istriku. Nah, jadi kalau sudah tahu bahwa ini adalah istriku, maka tidak akan ada fitnah lagi. Prasangka praduga ya. Rasulullah tidak senang melihat orang yang menduga-duga karena melihat dari jauh, maka dipanggillah mendekat dan diberitahu ini adalah istriku. Ini bukti bahwa memang perjalanan di saat itu ya gelap kan gitu ya. Andai kata perjalanan itu terang benderang kayak zaman sekarang, tidak perlu lagi mengenalkan ini adalah istriku ya. Orang setiap akan tahu gitu, oh itu istrinya Rasulullah kan begitu. Baik, saya lanjutkan. Ya ikhwan, diantaranya Rasulullah itu keliling, beliau senang sekali melihat sahabat-sahabatnya yang membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Suatu saat Nabi itu jalan, kemudian melihat satu rumah, tapi anehnya itu, ini bukan suatu kebiasaan saat itu ya. Di depan pintu rumah ini itu banyak berserakan lah, kalau kita mengatakan sandal-sandal gitu banyak. Ya, sandal-sandal banyak, sepatu banyak. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kenapa ini? Ini kan rumah sahabatku. Kenapa kok banyak sandal-sandal yang berserakan? Tentu di dalamnya banyak orang. Ya, seperti kita saat ini di masjid, maka di sekeliling masjid itu atau di tempat naik kan banyak sandal-sandal berserakan, sepatu-sepatu gitu ya. Persislah keadaan seperti itu. Maka Rasulullah bertamu, assalamualaikum. Kemudian dijawab waalaikumsalam, ya, ringkas ceritanya ya, kalau kita ceritakan tentu panjang lebar, tapi saya ingin ringkas saja. Maka Rasulullah bertanya kepada
pemilik rumah, gerangan apa engkau kok di sini bersama-sama ini? Ya, gerangan apa? Kata sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, ini kami datang ke sini ini berjamaah, kami datang ke sini ini bersama-sama, gitu ya, bersama-sama zikir kepada Allah. Kita juga membincangkan apa yang tadi engkau sampaikan. Karena begini ya Rasulullah, katanya, kami ini kalau datang ke majelismu, perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW juga membuka majelis taklim di Masjid Nabawi, yang Masjid Nabawi itu misalnya ini masjid, sebelah situ itulah rumah Nabi. Jadi satu tembok dengan rumah Nabi. Maka Nabi kalau habis sholat atau kadang-kadang iktikaf gitu ya, kemudian Nabi membuka majelis taklim, para sahabat sebagian datang untuk mengaji. Ya, begitu. Tapi yang namanya orang membuka majelis taklim kan tidak mungkin 24 jam ya. Nah, yang kedua, orang yang hadir juga tidak mungkin. Seperti misalnya bapak-bapak di sini kan, saya yakin ada kawan-kawan kita yang tidak bisa hadir di sini walaupun kepingin hadir, tapi ada tugas, ya kan? Nah, di suatu saat bapak-bapak tidak bisa, justru mereka yang bisa hadir. Ya itulah kondisi masyarakat. Ya, beda kalau tempat pendidikan seperti sekolahan, tinggal bel teng ya tit, tet, datang semua. Tapi kalau masyarakat kan tidak, tergantung dari situasi masing-masing. Nah, ringkas cerita, Nabi bertanya, kenapa kalian kok datang ke sini bersama-sama begitu? Mereka menjawab, begini ya Rasulullah, kami ini kalau sedang duduk bersama engkau di majelis taklimmu, maka bayangan dan pemikiran ingatan kami itu adalah Allah, ya. Di sana ada surga, di sana ada neraka, sehingga kami kalau engkau menyebutkan surga, kami senang sekali. Sedangkan kalau engkau menyebutkan neraka, maka kami merasa takut sekali, kami ingin dekat kepada Allah, beristighfar, ya. Itu kalau kita sedang berada di majelismu. Masalahnya, kesempatan kami kan tidak setiap saat bersama engkau ya Rasulullah, dan engkau tidak 24 jam mengadakan majelis taklim, ya kan? Tentu ada waktu-waktu tertentu kan demikian. Nah, kami ingin gitu loh, daripada kami ini kosong. Dan kalau sudah keluar dari majelis taklim itu biasanya begitu keluar dari pintu, ingatan kami langsung kepada pekerjaan lagi, dunia dan dunia. Ya, ini real sekarang ya. Kita sekarang berada di mana? Di masjid. Tatkala kita membicarakan tentang Allah, maka ingatan kita kepada Allah. Kita bicara Rasulullah, kita cinta Rasulullah misalnya. Mari kita cintai beliau, maka ingatan kita kepada Rasulullah. Kalau kita dikatakan, wah, yang namanya surga itu adalah taman yang sangat luar biasa, kita kepingin masuk surga. Kalau ditanya, siapa yang masuk surga? Pasti kita mengatakan, kami ingin masuk surga. Ingatan kita adalah surga. Tatkala kita berbicara tentang dosa-dosa, kemaksiatan yang pernah kita ketahui, kita lakukan, jangankan maksiat yang banyak, gitu ya. Gini katanya di dalam hadis itu, orang yang maaf ya, ini di masjid tapi harus saya sampaikan, orang yang kencing, kemudian kencingnya itu memercik kemana-mana sampai ke badannya, kemudian dia tidak hati-hati dan dia disiram sampai bersih, kemudian dia tidak tahu sampai dia pakai sholat, ternyata sholatnya tidak sah karena ada kencing yang menetes di mana-mana ya, atau terpercik. Itu ada hadis mengatakan orang seperti itu di kuburan ini disiksa oleh malaikat. Ada riwayat hadis, ya panjang, saya tidak akan cerita itu. Ringkas cerita bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tatkala kita keluar, tatkala kita ada di dalam, maka hati kita ini membahas neraka, kita takut, ya dah. Pokoknya kita ini seakan-akan menjadi insan yang beriman yang luar biasa dekat dengan Allah. Tapi begitu keluar dari pintu tempat majelis taklim, apa yang kita ingat? Kita ingat istri, kita ingat anak, kita ingat toko, kita ingat pekerjaan, lupa semuanya, biar semua itu ingatan pada akhirat. Itu real sekali terjadi pada kita, bahkan terjadi pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, mereka mengatakan, itulah ya Rasulullah gunanya kami ini bersama-sama di sini, ya dalam bahasa sekarang mudzakarah, seperti kita ini saling mengingatkan, ya. Seperti ini kan ingat gitu. Itu harapan kami ya Rasulullah. Apakah kami salah melakukan perkumpulan-perkumpulan ini?
Kata Rasulullah, oh enggak, bukan masalah salah atau tidak salah, karena aku menyaksikan, kata Rasulullah, aku heran melihat rumah engkau ini, ya, yang aku saksikan. Karena Nabi Muhammad SAW seorang Nabi yang beri mukjizat, beliau bisa berinteraksi dengan malaikat, beliau berinteraksi dengan para jin, kan begitu ya. Kata Nabi, aku melihat bahwa rumah yang kau pergunakan untuk berkumpul ini sedang dikitari atau ditawafi oleh para malaikat. Yang satu terus berestafet sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku melihat malaikat yang paling dekat dengan Allah itu dia berdialog atau mengadakan tanya jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ringkasnya di dalam hadis itu ditanya oleh Allah, hei malaikat-malaikatku, itu ringkas Reza ya, itu kira-kira apa yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah itu. Katanya, oh mereka ini ya Allah berkumpul berjamaah guna untuk mencari keridhoanmu. Saya tanya kepada saudara-saudara, kita sekarang berhadir di sini ini ingin dilaknat oleh Allah atau ingin diridhoi oleh Allah? Diridhoi oleh Allah, itu harapan kita, ya enggak? Maka Allah berfirman ya kepada para malaikat, kenapa kok begitu? Kok ingin diridhoi? Apakah mereka sudah tahu tentang bagaimana keridhoanku dan lain sebagainya? Belum ya Allah. Ya, kalau begitu engkau sampaikan kepada mereka bahwa mereka sudah aku ridhoi. Apa sih tujuan mereka? Kok minta ridho dariku? Katanya malaikat, iya, mereka ini ingin masuk surgamu ya Allah. Ya, saya tanya bapak-bapak yang dirahmati Allah, bapak-bapak datang ke sini ingin masuk surga atau neraka? Maka Allah berkata kepada malaikat, berfirman kepada malaikat, mengatakan, apakah mereka sudah pernah tahu bagaimana kondisi surgaku? Ya belum tahu ya Allah, masuk surga belum. Syarat masuk surga kan mati ya, kita masih hidup ya. Ya betul. Maka Allah mengatakan, andai kata aku buka pintu surgaku dan mereka ini aku tampakkan kehidupan surgaku, gimana kira-kira? Maka dijawab oleh para malaikat, ya pasti mereka akan lebih giat. Ya mungkin kalau bahasa saya, ini orang-orang bahkan kerja ini nginep di masjid ini, ya karena melihat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah lupa anak, lupa istri, lupa pekerjaan ya, karena di depan matanya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Kemudian ditanya lagi, apa selain itu? Ya mereka ini takut murkamu, ya takut nerakamu ya Allah gitu. Apakah mereka sudah pernah lihat nerakaku gitu? Ya belum ya Allah. Gimana andai kata aku bukakan nerakaku, kata Allah SWT. Ya, maka dijawab malaikat, wah kalau engkau bukakan nerakamu dan mereka tahu kondisi neraka, mereka pun juga takut untuk pulang. Pasti mereka akan bermalam di mana? Di masjid. Kenapa? Karena kalau takut, kalau dia melangkah ke luar masjid, luar majelis ini, bayangannya cuma dunia-dunia, maka di situ ada ancaman masuk neraka yang tadi engkau bukakan dengan berkobar-kobar. Pasti orang-orang itu akan ketakutan. Betul kan? Kalau kita misalnya dibukakan pintu neraka, suruh lihat kira-kira masih suka jalan-jalan, masih suka main HP, masih suka, pasti takut ya. Dengan bagaimana situasi neraka yang dikabarkan di dalam hadis-hadis, neraka itu seperti ya ibarat sumur, maka di bibir sumur itu ada batu bebatuan. Belum di dalamnya, yang kalau keraknya itu yang di dalamnya, sumbernya itu ya, ini masih di bibir sumur ya, ini batu bebatuan, batu-batu neraka. Ini orang yang dosanya paling ringan. Barangkali kalau secara timbangan, ya kita akan mengenal timbangan di akhirat ya, sebut saja kebaikannya itu 49%, sedangkan maksiatnya 51%, sehingga terpaksa harus gimana? Kejelekannya, maksiatnya ini lebih berat. Ini kan tinggal 1% saja sudah selesai kan gitu ya. Maka orang ini dimasukkan neraka ya barang sehari, 2 hari, 3 hari barangkali ya. Itu begitu kakinya masuk di
batu neraka yang di pinggir, dan ini neraka yang paling dingin karena masih di bibir sumurnya itu ya, diriwayatkan begitu kaki menginjak di situ maka otaknya yang mendidih. Ya, jadi ini misalnya kaki, ya, ini bibir neraka, begitu menginjak begini itu otaknya mendidih. La haula wala quwwata illa billah. Coba kalau ditampakkan oleh Allah, itu berita dari hadis, kita sudah takut. Gimana kalau misalnya ditampakkan betul-betul? Pasti kita tidak akan berani pulang ya. Kemudian ditanya, nah apakah mereka sudah tahu neraka? Oh belum. Apa keinginan mereka apa? Kemudian mereka sangat mengharapkan ampunanmu ya Allah. Maka Allah SWT mengatakan atau berfirman, absyiru fa innal maghfurun. Katakan kepada mereka, karena mereka datang ke majelis itu tujuannya semacam tadi, untuk dekat kepada Allah, takut kepada Allah. Fa innal maghfurun. Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku sudah mengampuni mereka. Jadi faedahnya berjamaah dalam kebaikan. Ya, yang itu tidak terpikirkan oleh para sahabat. Para sahabat hanya ingin kumpul-kumpul, ingat-ingat apa yang disampaikan oleh Nabi, apa kan begitu ya. Sebagaimana kita ini, kita tidak tahu. Kita duduk di sini membahas ilmu semacam ini, tidak tahu kita kadang-kadang. Ternyata di sekeliling kita ini malaikat yang tawaf sampai menghadap kepada Allah SWT, dan mereka mengabsen lah kalau zaman sekarang. Oh, pojokan sana Pak Fulan, ini Pak Fulan, alhamdulillah, dan Allah menurunkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk salah satu hebatnya orang berjamaah. Itu tidak didapati kalau orang itu sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri tidak dapat seperti itu. Tapi sholat berjamaah akan mendapatkan fadilah sebesar itu, apalagi dalam sholat. Orang yang mudzakarah atau membahas keilmuan sendiri, ya dapat pahala, tapi tidak seperti kalau orang sedang berjamaah. Yang sedang berjamaah macam detik ini luar biasa pengaruhnya luar biasa. Demikianlah umat Islam ya. Kalau umat Islam sendiri-sendiri nggak ada nilainya, ya ibarat lidi. Tapi kalau berjamaah, ya apalagi seluruh Indonesia, seluruh dunia ini berjamaah luar biasa. Ini bakalan disegani oleh lawan dan disegani oleh kawan dan ditakuti oleh lawan kalau umat Islam mau berjamaah. Ya, karena itu saya menghimbau kepada saudara-saudara semuanya di tempat yang sangat mulia ini, walaupun ya kita tahu tempat ini bisa dikatakan terpencil dari keramaian, tapi selagi ada masjid, selagi ada musola, selagi ada perkumpulan-perkumpulan, mari kita adakan berjamaah agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat atau tidak berkenan di hati bapak-bapak dan saudara-saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza aqulu lakum wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.